Hai Sobat Prima, jumpa lagi bersama saya Sarcia di webinar series Indo Prima Group. Hari ini kita akan mengusung tema terkait Hari Kartini. Topik ini akan menyoroti bagaimana pentingnya peran wanita di dalam dunia kerja yang modern. Kita sama-sama akan belajar bagaimana seorang wanita bisa meraih keseimbangan di dalam dunia kerja, baik menjalankan perannya juga di dalam keluarga. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber spesial kita, yaitu Ibu Mas Nur Aini, selaku Human Capital dan IRGA General Manager dari PT Indo Prima Gemilang. Kepada Bu Nur, kami persilahkan Ibu. Oke, selamat siang. Cia, apa kabar? Alhamdulillah, thank you. Oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu. Siap. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu Bu kepada teman-teman kita terkait profilnya Ibu. Bu. Silakan. Oke, halo selamat siang teman-teman. Sobat Prima ya kita ya. Iya, Kita punya Sobat Prima nih. Perkenalkan dulu, saya adalah seorang ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya. Nama saya Mas Nur Aini. Background saya dulu kuliah di Universitas Jember dari Fakultas Sastra Inggris dan saya berkarir di Indo Prima Group sudah lebih dari 25 tahun. Wah, sudah lama guys. Ya ampun Bu, itu tipis bedanya sama umur saya Bu. Aduh, kayaknya kamu anak saya dong. Kayaknya ya. Jadi kelihatan gap usia Iya, kita. iya. Oke, baik Bu. Kita langsung mungkin to the point dikit nih Bu. Tadi kemarin kan kita habis merayakan mungkin Hari Kartini gitu ya. Kita mau belajar nih Bu dari seorang Bu Nur. Menurut Ibu, apa sih makna Hari Kartini itu Bu? Oke, ya saya pikir setiap insan ya Indo Prima lah ya, kita khususnya kalau insan Indo Prima dan para wanita pada umumnya di seluruh Indonesia pasti harus mengingat ya jasa-jasa besar Kartini ya, Raden Ajeng Kartini, di mana tanpa beliau ya kita tidak akan punya kesetaraan gender ya dalam hal pendidikan. Nomor 1 itu ya. Kemudian nomor 2 ya Kartini mendorong kita ya untuk punya rasa kepercayaan diri untuk bisa berkarya. Ya, berkarya ini kan banyak artinya ya, berkarya bisa di rumah, bisa di pekerjaan ataupun di organisasi sosial, itu semua atas jasa RA Kartini. Kemudian yang ketiga adalah Kartini ini membuat para wanita Indonesia ya, kita juga terutama itu kita bisa menyadari bahwa wanita ini punya kualitas hidup gitu yang lebih bisa ditingkatkan. Itu saya pikir adalah makna yang paling luas yang kita bisa dapatkan, harus bersyukur itu. Oke Bu, terkait dengan kualitas hidup nih Bu. Kualitas hidup yang seperti apa sih Bu yang ditambahkan ketika kita ini merayakan Hari Kartini Bu? Mungkin boleh jelaskan lebih lanjut. Ya, begini. Saya pikir semua insan ya wanita itu punya sesuatu hal yang ingin diekspos ya. Kita punya jati diri yang ingin kita tunjukkan ya. Kita punya potensi gitu ya. Jadi kita tidak hanya terkungkung di dalam rumah, yang hanya berkutat di dalam pekerjaan rumah tangga. Kita bisa mengekspos karakter kita keluar dan yang penting bisa bermanfaat dengan sesama ya, terutama dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka semua. Saya pikir itu adalah cermin bagaimana kualitas hidup kita itu meningkat. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong sebagai seorang individu gitu ya Bu ya, berarti setiap orang baik itu lelaki ataupun perempuan itu bisa mencapai aktualisasi dirinya Yes, ya Bu ya. itu Tidak yang terpenjara hanya dalam betul, satu peran. betul. Gitu. Oke, baik. Menarik nih Bu. Mungkin sebelum kita akan bertanya lebih lanjut nih Bu terkait dengan perjalanan karir Ibu. Saya mau tanya-tanya nih Bu, di dalam keluarga. Gimana Bu caranya Ibu ini hektik di kerjaan yang sedemikian rupa, tapi juga harus ngurus rumah Bu. Oke. Boleh nggak ya saya cerita urusan rumah nih? Boleh Bu, silakan. Bahaya ini. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk tetap berkarir setelah berkeluarga, ya, saya pikir
komitmen itu yang paling penting harus dilakukan ya. Jadi tanpa komitmen kita jalan kita dalam berkeluarga itu pasti luar biasa berat. Ya. Nah, jadi nomor satu adalah harus mendapatkan restu ya, restu dari pasangan kita bahwa kita ini diizinkan kalau berkarir. Ya. Bukan berarti kita di bawah mereka, tidak. Tapi kodrat kita sebagai istri adalah banyak tanggung jawab kita ya. Jadi banyak tanggung jawab kita selain keluarga. Kalau kita ingin tetap mengaktualisasikan diri kita melalui pekerjaan, melalui karir, ya nomor satu harus dapat komitmen dulu. Jadi kalau misalnya pasangan kita menyetujui, nah itu baru kita lebih enak. Kenapa enak? Kenapa harus disetujui? Ya, karena nantinya kita harus berusaha ya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Kita harus ada istilahnya membagi peran dengan suami gitu ya. Mana kapan waktunya kita harus bersama anak, bersama suami, dan kapan kita ngurusi kantor gitu ya. Jadi itu saya pikir yang harus kita sepakati dari awal sebelum kita menikah. Ya. Kalau tidak ada kesepakatan bahwa kita bekerja, nanti hasilnya kita di kantor sudah kesulitan, sudah banyak masalah, di rumah setengah mati gitu ya, itu pasti berat untuk kita. Itu nomor satu. Ya. Oke, baik. Berarti ada pembagian peran sebelumnya, bahkan dibicarakan sebelum menikah ya, Bu? Betul. Nah, kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman online. Dibagi ya, pekerjaannya dibagi. Ya dong, ya dong. Dan kemudian juga anak ya, anak juga harus dipikirkan nantinya. Kalau pada saat awal menikah, sebelum punya anak, seolah-olah kita aman, hidup kita baik-baik saja, ya kan? Happy-happy aja, pulang kerja, kita bisa kemana, bisa tetap berteman, ya kan? Bisa pergi-pergi sama suami gitu ya. Tapi kalau sudah masa kedua nih, masa kedua itu artinya kita sudah memutuskan untuk punya anak, hamil gitu ya. Belum lagi rewelnya kalau lagi hamil gitu ya. Ada kesulitan. Kalau yang nggak rewel sih aman-aman saja, tapi kalau udah rewel, suami juga harus ekstra ya untuk support kita. Nah, sebelumnya juga kita harus sepakati nanti anak ini akan diasuh di mana. Ya. Kalaupun ada keluarga, teman-teman, itu menurut saya akan lebih baik. Bukan berarti kita serahkan ke keluarga kita full, tapi keluarga kita bisa jadi pendamping nih. Ya, karena kita tahu loh kasus-kasus sekarang kan banyak nih ya kan, babysitter yang nggak benar gitu ya. Jadi kita memilih orang atau sebagai pengasuh anak kita itu harus betul-betul ketat. Nah, kalau sudah tidak ada, gimana dong Bu? Kalau nggak ada keluarga yang bisa kita minta bantu atau support. Kalaupun terpaksa harus diasuh di tempat penitipan anak, ya harus memilih yang betul-betul qualified ya. Jadi jangan karena ini murah di sini aja gitu. Kalau kayak begitu pasti suami kita ya nggak usah, kamu aja nggak usah kerja gitu. Ya udah, ya kan sama aja. Keluar duitnya sama di sendiri kan. Tapi kan tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi artinya harus balance. Balance kita ke keluarga juga harus 100%, totalitas ke pekerjaan juga tidak berkurang. Itu. Oke. Bu, saya ini belajar nih Bu, dari beberapa teman-teman saya yang sudah married, terus beberapa mungkin sudah anak yang masih toddler gitu kan. Nah, beberapa dari mereka ini ngomong ke saya bahwa mereka ini kehilangan jati diri mereka sebagai seorang perempuan, gitu kan. Mereka juga kayak kesulitan gitu loh Bu, kayak sampai kehilangan diri gitu. Gimana Bu caranya untuk menjaga kewarasan kita gitu kan sebagai seorang perempuan? Oke. Ini yang susah ya. Jadi memang kita sebagai wanita itu punya punya hati ya, punya perasaan yang sensi gitu ya, lebih seperti itulah. Tetapi satu hal ya, kalau kita sudah memutuskan bahwa kita akan membesarkan anak ya, itu memang ada hal yang berbeda teman-teman. Ada hal yang berbeda
kehidupan kita sebelum kita punya anak dan setelah punya anak. Jadi nomor satu egonya harus diturunkan. Ya. Ego ini harus diturunkan. Kalau ego tidak diturunkan, anaknya akan terbengkalai. Sudah terserah babysitternya. Ya. Padahal memori anak itu ya akan terekam. Akan terekam dan dia akan kembali feedback bahwa dia itu bisa menyayangi orang tuanya dan bisa menyayangi orang lain itu dari masa kecilnya. Kalau sudah besar nggak pengaruh. Tapi pada saat kecil, kalau kita tidak memberikan 100% perhatian dan sayang kita ke mereka, itu mereka akan tidak bisa memberikan feedback yang sama. Seperti itu. Jadi harus itu. Jadi kita lakukan sepenuhnya ke mereka, kalaupun kita bekerja, quality time bersama keluarga menjadi hal yang nomor satu. Malam pun kalau sudah pulang, ya sudah, memang harus mengurus mana yang kebutuhannya anak, ya sudah di-prepare dari malam, mulai pagi. Kita kalau misalnya tidak bisa memasak, ya harus bagaimana caranya untuk mendapatkan asupan yang baik untuk mereka dan keluarga kita. Seperti itu. Bu, tadi kan saya dengar-dengar nih Bu, kalau misalnya kedua anak Ibu sekarang sudah sama-sama kuliah dan diterima di tempat yang terbaik juga nih Bu. Bu, gimana caranya Ibu dengan kehektikan Ibu, tapi pendidikan anak ini tetap baik, Bu? Sebenarnya saya juga tidak sempurna, teman-teman. Banyak hal yang saya juga mendapatkan support dari lingkungan keluarga, ya karena saya tidak mendidik anak saya sendiri, suami juga, dan keluarga kebetulan dulu masih ada ibu saya, almarhum, yang membantu untuk mengurus anak saya. Jadi mendidik anak itu tidak hanya pendidikan formal yang harus kita perhatikan. Nah, informal atau value itu yang paling penting. Jadi kalau pendidikan secara formal ya, itu bisa didapatlah dari sekolah ya, dari les gitu ya, dari panggil guru ya gitu ya. Kita kebutuhan mereka tidak hanya itu. Dan itu kadang-kadang sangat tidak disadari gitu. Diberikan semua kebutuhannya, ada uang, oke, mainan gitu ya kan dibelikan, ya udah. Kalau misalnya les, panggil semua guru les gitu, semua, mulai guru les piano, guru les basket, guru les pelajaran matematika apapun, sampai full dia sehari, nggak bisa mainan sama sekali. Itu juga tidak bijaksana gitu ya. Jadi value bersama mereka dan memberikan nilai-nilai yang baik ya, itu saatnya adalah di masa kecil. Di masa kecil. Saya pun mendapatkan value yang saya ambil dari almarhum bapak saya gitu ya. Karena dulu beliau almarhum ini bekerja di Semen Gresik ya, dan kemudian tempat pekerjaannya itu yang menuntut istilahnya orang itu harus berhubungan dengan eksternal. Nah, dan saya waktu itu heran karena orang tua saya tidak punya mobil waktu saya kecil, tidak punya mobil, sedangkan teman-teman ayah saya kaya-kaya semua nih. Gitu. Jadi punya mobil, punya rumah, punya ini, bisa pergi kemana-mana. Kenapa saya nggak bisa? Karena pekerjaan saya, ayah saya kan sama, kenapa nggak bisa? Ternyata ayah saya menyampaikan bahwa beliau ini luar biasa, integritasnya tinggi, kejujurannya tinggi, dan dia tidak peduli kalau temannya itu memiliki segala hal dan beliau tidak ada. Dan saya melihat itu berdampak pada kesuksesan anak-anaknya, berdampak pada berkah hidupnya. Itu ya, tidak masalah besar itu tidak terjadi, kita baik-baik saja, kita rukun-rukun saja, dan bahagia yang penting. Ya, karena uang bukan nomor satu, teman-teman. Jadi nilai itulah yang harus kita berikan juga ke anak-anak kita, karena memori mereka akan terpasang. Mereka akan pada saat besarnya nanti punya feedback yang baik pada orang tua, punya feedback yang baik pada orang lain gitu ya. Saya sampai ingat bahwa anak saya itu
dengan tukang parkir saja, kalau setelah ngasihkan uang parkir, dia selalu berterima kasih pada bapak parkirnya. Yang saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Jadi saya merasa loh, dia belajar dari mana? Gitu ya. Jadi kita tidak menyadari bahwa oh kita akhirnya bangga loh punya anak yang istilahnya sopan gitu kan, meskipun dia tetap aktif ya, bukan berarti terus dia diem nggak berani sama orang, enggak. Anak saya termasuk aktif dan berani berbicara, tetapi tidak lupa bahwa dia itu harus selalu humble dengan orang lain dan harus say thank you apapun yang orang lain lakukan buat dia. Nah, itu tidak ada di pendidikan. Ya mungkin di sekolah diajarkan oke, harus berterima kasih, tapi kalau dari rumah ya tidak dididik oleh orang tua itu tidak akan terjadi, teman-teman. Seperti itu. Menarik Ibu. Oke, mungkin kita agak sedikit switch nih Bu ya. Tadi kita sudah belajar terkait bagaimana si Ibu menjalankan peran Ibu di dalam keluarga, bahwa memanage waktu itu adalah hal yang sangat penting, komitmen bersama pasangan itu benar-benar harus dijaga supaya yang di rumah ini tetap jalan terus gitu kan Bu. Dan penanaman value itu menjadi hal yang nomor satu selain pendidikan secara formal gitu kan. Nah, mungkin kita mau dengar nih Bu terkait dengan perjalanan karir Ibu mungkin di Indoprima Group maupun sebelumnya sebagai seorang wanita itu kayak gimana nih Bu? Aduh, ini perjuangan ini. Jadi saya dulu sebelum berkarir di Indoprima Group, saya bekerja di perusahaan paper ya di Surabaya, dan saya menilai pada saat itu, saya menilai perusahaan itu dalam manajemennya kurang baik menurut penilaian saya, menurut point of view saya. Kenapa kurang baik? Karena saya bekerja di sana itu harus melakukan banyak hal. Artinya belum ada istilahnya pembagian job desk yang baik. Jadi saya harus melakukan pekerjaan ini, pekerjaan import, pekerjaan ekspor. Saya harus melakukan checking quality, jika ada masalah harus lari sendiri. Kemudian apabila ada ekspor sampai malam belum selesai, saya juga harus jalan. Bahkan dokumen-dokumen pun dalam keseharian tidak ada administrasi yang support. Jadi kalau saya fotokopi teman-teman, saya tuh harus jalan 2 kilometer ke arah tempat fotokopi, dan sehari saya bisa lakukan itu beberapa kali. Jadi enak juga saya kurusan daripada sekarang saya tidak berjalan. Waduh, apakah kita harus begitu lagi? Apakah harus begitu? Enggak juga ya. Kita olahraga beneran, olahraga beneran. Jadi saya menilai seperti itu sehingga saya putuskan bahwa saya tidak akan bertahan lama di perusahaan itu. Tapi saya akan dapatkan ilmu yang akan saya gunakan di karir saya berikutnya. Itu tekad saya. Jadi setelah itu saya ambil semua ilmunya dan saya pada saatnya saya resign, dan pada saat resign memang atasan saya tidak mengizinkan, tapi saya ditanya, saya mau bekerja di mana? Saya bilang saya belum bekerja, saya ingin di rumah. Jadi saya memang tidak mau dengan alasan sudah diterima di tempat lain. Saya artinya pada saat di situ sudah ini dong, sudah melamar ke tempat lain dong, tapi saya tidak lakukan itu. Saya tetap totalitas di tempat yang lama sampai saya memutuskan saya memang harus resign. Dan saya yakin bahwa saya akan segera mendapatkan pekerjaan di tempat baru. Nah, berikutnya baru saya masuklah di Indospring. Nah, di Indospring ini saya sebagai staf import di sana, dan kebetulan historisnya di Indospring nih, staf import yang sebelumnya itu 3 bulan resign, ya, 2 bulan resign, 1 minggu resign, bahkan ada yang 1 hari besoknya sudah ngilang, ya. Nah, artinya apa? Artinya banyak hal yang harus dibenahi juga di Indospring, dan karena kejadian historisnya itu membuat pekerjaan saya ini disupport luar biasa oleh owner. Disupport luar biasa, ini owner duduknya di depan saya. Jadi bayangkan saja saya jantungan tiap hari ya, gitu ya. Jadi tapi di sisi lain saya dapatkan banyak hal, kedewasaan ya.
maturity dalam bekerja, wawasan yang lebih luas, kemudian helikopter view. Ya. Jadi yang ingin saya berikan gambaran ke teman-teman, jangan takut terhadap problem. Jangan takut menghadapi masalah yang datang di depan kita, karena banyak hal yang akan kita dapatkan sebagai positif jika kita ambil positifnya. Begitu. Oke, luar biasa. Oke, Bu. Ini kan sebelumnya kan Ibu dari purchasing nih, Bu. Ya. Terus tiba-tiba ke HC, Bu. Gimana caranya, Ibu? Ya. Posisi waktu itu Ibu sudah menikah juga kan? Sudah. Gimana, Bu, caranya untuk belajar lagi nih, Bu, terkait Ya. dengan human capital? Ya, memang kemauan dan tekad itu nomor satu ya. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak mau belajar hal yang baru. Ya. Nah, dari situ memang saya harus mengambil course ya, CHRP, untuk supaya saya mengerti apa sih human capital itu. Saya waktu itu pengetahuan saya, knowledge saya hanya tentang personalia gitu ya. Oh, HC itu adalah rekrutmen, cari orang, training, itu saja. Padahal sebenarnya HC ini kan lebih dalam ya dari itu, lebih luas, lebih dalam, dan sebagai business partner ini fungsinya juga luar biasa berperan. Jadi dari purchasing, kenapa saya diminta handle di HC juga? Karena mungkin dari purchasing, tim saya waktu itu, member saya banyak yang menjadi orang gitu, dan karirnya bagus gitu ya. Jadi saya senang membuat mereka menjadi lebih baik itu. Saya tidak merasa bahwa jabatan saya akan hilang, atau posisi saya bagaimana nih nantinya kalau anak buah saya sudah pinter semua. Itu saya tidak terpikir gitu. Saya tidak berpikir seperti itu. Jadi kalau mereka pandai, pinter, dan tugasnya terlaksana dengan baik, otomatis saya akan lebih ringan. Betul. Itu. Jadi akhirnya banyak hal yang bagus membuat mereka dipromosikan, dan itulah saya juga harus melakukan pekerjaan untuk HC. Seperti itu historisnya. Oke, Bu, tipsnya nih, Bu. Kan orang di luar sana itu bilangnya, aduh kalau misalnya atasannya cewek, ribet nih, baperan biasanya gitu kan. Dikit-dikit pakai perasaan. Iya. Belum lagi kodratnya kita yang harus PMS tiap bulan. Iya dong, kan. memang. Tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba marah-marah. Iya, betul. Gimana ngelolanya, Bu? Oke, ya. Memang kuncinya itu wanita ini kan memang berbeda ya, unik gitu. Saya juga mengambil nilai dari Kartini ya, di mana beliau ini pernah menuliskan bahwa kesulitan itu harus berani untuk dihadapi ya, sebelum kita semua akan mendapatkan kemudahan gitu. Jadi kesulitan apapun harus berani kita hadapi, dan bagaimana menghadapi kita sendiri nih, menghadapi emosi kita sendiri. Karena wanita ini punya 3 hal, teman-teman. 1 hati ya, kedua emosi gitu ya, yang ketiga potensi. Nah, kalau misalnya hati kita lagi moodnya baik gitu ya, oh lagi baik hati, lagi senyum-senyum, it's okay gitu ya. Tapi kalau sudah emosi gitu yang berjalan, kita harus punya knowledge ya, atau ilmu untuk mengelola emosi. Ya. Tidak usah ditahan, kuncinya emosi tidak usah ditahan. Ya kita tetap bebas aja, tapi yang penting kita mengelolanya adalah waktu dan menormalkan kembali emosi kita. Jadi nggak usah lama-lama. 5 minutes selesai, ya kita harus back to normal. Itu kalau tidak dilatih tidak bisa. Karena banyak wanita begitu marah sampai 2 hari, 3 hari tetap kan gitu. Nah, kita harus berpikir bahwa orang lain itu tidak ingin diperlakukan seperti kita diperlakukan orang lain kan. Jadi kita harus mengenali. Jadi ilmunya HC kepake nih. DISC-nya kepake. Harus mengenali anak buah, rekan kerja, atasan, DISC mereka apa. Orangnya ingin diperlakukan seperti apa. Tidak ingin diperlakukan seperti apa. Jadi itu kembalikan ke diri kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan seperti itu.
Itu kadang-kadang yang lupa kita lakukan. Nah, seperti itu sedikit demi sedikit berlatih supaya bisa. Akhirnya saya dalam hal punya problem ya, tidak hanya terselesaikan yang ada di kantor, di rumah pun ya kalau ada masalah saya cepat hilang karena sudah bisa mengelola emosi. Kalau yang nggak bisa diam-diaman kita ya, nggak selesai-selesai, gawat itu. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai mengelola emosi. Oke, menarik ya. Jadi ketika misalnya kita sebagai seorang wanita, banyak figur yang kita mainkan, emang mengelola diri itu jadi hal yang nomor satu ya, Bu ya? Betul. Oke. Nah, saya kepo nih, Bu. Ibu kalau me time ngapain, Bu? Supaya Me Ibu time ini kan ya. lebih Oke. pilihan nih, Bu, Ya, yang ya. ini, Bu. Gini, kita ini tetap ya harus punya sesuatu yang balance, membalancing bahwa kita ini hidup kita supaya normal gitu ya. Jadi yang pertama pasti quality time bersama keluarga ya. Fokus bersama mereka, fokus bersama anak gitu ya. Yang terakhir kita harus tetap memperdulikan bahwa kita punya kebutuhan. Ya, jadi me time itu tetap harus ada. Meskipun me time kita nggak bisa dong setelah menikah kita mau tiap hari me time. Nggak bisa ya. Tapi satu waktu itu perlu. Me time kita banyak hal, bisa berteman, bergaul ya dengan teman-teman dulu kita atau teman-teman kerja ya, atau kita ingin memanjakan diri kita. Nah, itu saya pikir adalah satu hal yang tetap perlu dilakukan. Oke. Gitu. Memanjakan diri. Ibu suka nyawa nih, Bu? Suka dong. Kita suka nggak ke salon? Suka kan? Kapan-kapan boleh nih, Bu, kita nyala bareng. Siap. Banyak salon yang Oh keren-keren. iya, banyak, Bu. Oke, Bu, tadi terkait dengan kita bergaul. Nah, beberapa wanita di luar sana saya temui mungkin yang sudah ibu-ibu khususnya. Ketika anak-anaknya sudah pada punya dunianya sendiri, udah mulai sibuk, mereka mulai merasa kesepian nih, Bu. Betul. Ternyata tidak semua wanita ini bisa bergaul, Bu. Betul. Mungkin bisa di bagian tipsnya nggak, Bu? Gimana seorang wanita ini tetap bisa bergaul di tengah kesibukannya mereka? Ya, begini. Saya pikir bergaul sekarang tuh lebih mudah ya. Karena medsos sudah sedemikian. Betul. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pembatasi ya. Bergaul yang seperti apa yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Bergaul seperti apa yang akan membuat kita akan lebih dewasa. Bergaul seperti apa yang membuat kualitas kita menjadi lebih baik. Itu yang harus ditentukan. Jadi silahkan pilih dari sekian banyak. Saya yakin grupnya Cia aja WA berapa tuh? Yang mulai grup SD, SMP, TK mungkin ada juga ya kan. Kalau semua kita aktif ya kita nggak punya dong waktu untuk keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi pilih aja. Pilih aja yang bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, tidak. Tapi saya pikir itu semua akan menjadi satu hal yang positif jika kita juga memilih orang-orang seperti apa yang akan kita jadikan teman untuk bergaul. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, saya memang satu grup saya yang aktif itu saya ada. Lainnya tetap ikut, tapi ya sudah ngikuti sekedarnya. Tapi kalau sampai off air, kopi darat gitu ya, saya memilih gitu. Saya memilih. Jadi teman-teman yang istilahnya punya positive thinking gitu ya, mereka yang punya pergaulan yang baik, mereka punya kepribadian yang baik, itu saya pikir bisa menjadi tempat kita untuk bertanya, tempat kita membagi masalah, meskipun ya bukan berarti semua masalah kita lemparkan ke mereka gitu. Itu sih. Wah, menarik nih ya, Bu ya. Mungkin kayaknya next kita bisa punya sesi lebih lanjut gitu ya, Bu, karena keterbatasan waktu. Boleh. Saya punya beberapa kekepoan nih, mungkin terkait gimana cara Ibu untuk memilih metode pengasuhan yang tepat untuk anak Ibu. Bagaimana seorang Bu Nur ini bisa milih kepemimpinan seperti apa yang Ibu mau gitu kan. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita sampai sini aja gitu kan ya, Bu ya. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman bagaimana untuk sebagai penutup dari Ibu, poin-poin penting untuk menjaga keseimbangan, terutama sebagai seorang pekerja, mungkin sudah ada yang menjadi ibu gitu kan. Siap.
Seperti yang tadi mungkin saya banyak ceritakan, sebenarnya mungkin kita semua bisa tarik kesimpulan ya sendiri bahwa, sebagai wanita yang memilih jalur hidup berkarir ya, Ya, berkarir dan berumah tangga, bukan berarti berkarir akhirnya rumah tangganya yang nggak karu-karuan, kita harus balance kan. yes. Bagaimana supaya tetap balance, saya pikir satu, pelajarannya adalah, me-manage ya waktu, me-manage waktu yang sama-sama ada komitmen dengan keluarga ya. Kemudian yang kedua adalah mengatur pola hidup dan emosi ya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk membuat komunikasi yang sangat baik ya. Komunikasi itu harus lebih baik dan lebih baik ya. Jadi harus ada pelajaran mengenai komunikasi yang baik dengan keluarga, dan yang terakhir adalah menjaga pola hidup dalam hal emosi. Seperti itu. Oke. Itu saya pikir sebagai kiat-kiatnya bagaimana kita bisa balance antara kehidupan pribadi dan kehidupan berkarir. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Ya, Banyak pelajaran kita bisa tarik sama-sama. hari ini, terutama kuncinya itu adalah di pengelolaan diri ya. Ya, Oke, saya harap mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa sama-sama belajar dari sesi hari ini. Jangan berkecil hati gitu ya. Kalau misalnya mungkin ngerasa hektik dengan hal yang ya, ada gitu ya. Kita sebagai perempuan juga, banyak teman-teman di luar sana pun yang juga punya peran-peran ganda. sama. Kalau Bu Nur bisa, kita juga pasti bisa. Ya, Gitu semua ya. pasti bisa. Oke, terima Oke, kasih Bu. sama-sama. Sampai jumpa Thank lagi. you semuanya. Thank you, Cia. Oke, sampai jumpa.